Kemudian kita bahas untuk contoh soalnya. Misalkan ini kita punya F1 dan F2 ya. Ini ada sudutnya alfa, gamma, dan beta. Tentukan nilai resultan dan arah resultan vektor F1 dan F2. Diketahui F1-nya 6, F2-nya 4, betanya 60. Ditanya nilai dan arahnya ya. Oke, ini kurang ya. Ini harusnya nilai R dan alfanya. Ya, kenapa kok misal alfa? Kenapa tidak beta atau gamma? Jadi alfa ini adalah sudutnya vektor resultan ya. Seperti yang kita tahu kalau arah vektor resultan, arah vektor itu dia dihitung derajatnya dari sumbu X positif. Ya. Ini kan yang horizontal ini kan sumbu X positif gitu ya. Nah, sudutnya vektor resultan itu adalah bagian alfanya, bukan gamma, bukan beta. Jadi tinggal kita gunakan aja rumusan untuk vektor resultannya ya. Kalau tadi di slide sebelumnya seperti ini tinggal kita sesuaikan aja. Kalau di slide sebelumnya pakainya vektor A dan B, di sini kita pakainya F1 dan F2. Berarti kita buat rumusannya seperti ini. Nah, ini tandanya masih plus minus, kita lihat dulu kasusnya ya. Vektor resultan ini kan penjumlahan dari F1 ditambah F2. Tidak ada vektor yang negatif ya, berarti kita gunakan tanda plus. Nah, kalau sudah kita ganti menjadi tanda plus, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Akan kita temukan hasilnya adalah akar 76 atau sekitar 8,71 Newton. Nah, ini adalah nilai resultan vektornya. Untuk arah vektornya, kita gunakan perbandingan persamaan sinusnya. Ya. Kalau tadi di slide sebelumnya kita pakai B sin alfa, A sin beta, R sin gamma, ini tinggal kita sesuaikan aja ya. Kalau ini alfa, berarti B-nya kita ganti dengan F2. Ya, depannya alfa kan F2. Berarti ini F2. Kemudian beta, dia depan sudutnya adalah F1. Berarti A-nya kita ganti dengan F1. Nah, gamma, depan sudut gamma ini adalah vektor R. Berarti ini tetap ya. Ini kita ganti F2, ini kita ganti F1. Nah, kalau tadi misalnya kita bilang persamaan jenisnya nanti mengikuti soalnya. Jadi mengikuti yang diketahui apa, yang ditanya apa. Maksudnya begini. Kita lihat dulu nih. Kita bisa mencari alfa, ya, yang ditanyakan alfa nih. Nah, kita mau lihat antara beta dan gamma. Kita lebih mudah menentukan sudut beta atau gamma. Nah, kalau misalnya kita katakan ini kita lebih mudah mencari nilai gammanya dulu. Ya, karena kita sudah diketahui sudut 60 derajat di sini, kita mudah untuk mencari gammanya. Kalau kalian ingat, garis lurus itu kan dia sudutnya 180. Ya, garis lurus 180 ini sudah keambil 60 derajat. Berarti sisanya pasti 120 derajat. Ya, maka gammanya 120 derajat. Kita memiliki gamma, kita yang ditanyakan adalah alfa. Berarti kita gunakan perbandingan yang ada alfa dan gamma ya tadi ya. Jadi kita pakai yang F2 sin alfa dan R per sin gamma. Nah, R-nya tinggal kita masukkan. Ini kalau misalnya kita lebih pilih yang dalam bentuk akar dulu ya, supaya nanti hitungannya lebih mudah. Ini akar 76 dibagi dengan sin 120 derajat. Dan nanti kita dapatkan sin alfa sama dengan 2 akar 3 dibagi akar 76. Alfa berarti arc sinus atau sin pangkat negatif 1 dari 2 akar 3 dibagi dengan akar 76. Ini kalian gunakan kalkulator saja kalau seperti ini. Nanti kita ketemu nilai alfa adalah 23,41 derajat. Ini adalah arah resultan vektornya. Dan sekarang kita mau membahas metode analitis yang menggunakan komponen vektor. Kita dapat lebih dari 2 vektor. Jadi kalau ada lebih dari 2 vektor, ini harus kita ketahui dulu resultan komponen X dan Y-nya. Sehingga dia bisa menjadi 2 vektor yang tegak terus, kemudian resultan baru dapat dicari. Ini rumusannya seperti ini. Langsung saja ini saya gambarkan kartesiannya. Misalkan ini saya punya vektor F1,
dia membentuk theta 1 terhadap sumbu X positif. F2 dia membentuk sudut theta 2 terhadap sumbu Y negatif. Kemudian F3 dia membentuk sudut theta 3 terhadap sumbu Y positif. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya bagaimana, Miss? Caranya kita uraikan dulu terhadap sumbu kartesiannya. Kalau kalian lihat F1, F2, dan F3, dia kan tidak terletak pada sumbu kartesiannya. Nah, ini perlu kita proyeksikan dulu. Ya, misalkan ini F1, kita tarik garis dari ujung F1 sampai ke sumbu X. Kita dapatkan proyeksi vektor F1 terhadap sumbu X atau F1X. Nah, kalau kalian lihat F1X dia kan berada di samping sudut. Nah, tadi kalau misalnya kita jelaskan pilihannya ada cos dan sin ya. Kalau cos dia kaitannya dengan samping, kalau sin dia kaitannya dengan depan. Nah, karena dia samping berarti dia pakainya cos. Nah, kemudian sama halnya untuk F1Y. Tadi misalnya kita juga sudah menjelaskan kalau sin dan cos di penguraian vektor dia itu sepakat ya. Jadi kalau salah satu sudah pakai cos, maka yang lainnya dia pasti pakainya sin. Nah, begitu. Sama halnya dengan vektor F2 ya. Kita proyeksikan terhadap sumbu X, kita dapatkan F2X. Nah, F2X ini adalah F2 sin theta. Kita pakainya sin. Kenapa nih kok bisa sin? Dilihat lagi nih. F2, kalau misalnya kita turunkan ke sebelah sini ya. Nah, sisi F2 ini, F2X, dia itu berada di depan sudut. Ya, kalau depan sudut pakainya sin. Berarti F2X dia pakainya F2 sin. Nah, kalau yang salah satu sudah pakai sin, maka komponen lainnya dia pasti pakai cos. Begitu. Sama halnya dengan F3 ya. Nah, kalau F3 yang di sebelah sini, misalkan kita pakai F3Y. F3Y dia posisinya di samping sudut. Kalau samping berarti kita pakainya cos. Kalau salah satu sudah pakai cos, maka yang lainnya pakainya sin. Nah, untuk resultannya, ini tinggal dijumlahkan saja. Tetapi kita ingat lagi, kesepakatan kita untuk arah vektornya. Jadi, kalau vektor dia arahnya itu ke sumbu Y positif, maupun ke sumbu X positif, dia nilainya positif. Ya, jadi kalau dia ke atas maupun ke kanan, dia positif. Kalau ke bawah maupun ke kiri, dia negatif. Nah, pada kasus sigma Fx, resultan pada sumbu X, kita lihat gaya-gaya untuk kerja pada sumbu X. Kita punya F1X, F2X, dan F3X. Nah, F1X dia arahnya ke kanan, maka dia positif. F2X dia arahnya juga ke kanan, maka dia positif. F3X dia ke kiri, maka dia arahnya negatif. Kemudian Fy juga sama. Kalau ke atas positif ya, kita punya F1 dan F3 yang ke atas. Maka F1 dan F3 dia positif. F2-nya dia di bawah, berarti dia nilainya negatif. Ini ada contoh soalnya. Ada 3 buah vektor gambarnya seperti ini. Kita cari dulu komponen-komponen vektornya. Ya, F1 kita proyeksikan terhadap sumbu X, kita dapatkan F1X. F1X dia di samping sudut, pakainya cos. Kalau salah satu sudah pakai cos, maka lainnya pakai sin. F2 ini juga sama ya, F2X dia posisinya di depan sudut. Ya, ini kalau saya tarik ke bawah, dia posisinya sama dengan di depan sudut. Kalau depan sudut pakainya sin. Kalau salah satu sudah pakai sin, maka yang lainnya pakai cos. Nah, F3 juga sama. Nah, ini tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Masukkan angka-angkanya, kemudian kita dapatkan resultannya juga sama tadi ya. Untuk arahnya, kalau ke atas dan ke kanan dia positif, ke bawah dan ke kiri dia negatif. Kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan Fx-nya 2 min akar 2, Fy-nya 2 plus akar 2. Nah, ditanya nilai dan arah resultan. Nah, kalau kita mau cari nilainya dulu, saya tulis ulang di sini ya. Nilai resultan vektor itu dapat diperoleh dari akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat komponen vektornya. Ya.
Sigma fx kita masukkan ke sini, 2 min akar 2 kuadrat. Sigma fy-nya kita masukkan di sini ya, jadi 2 plus akar 2 dikuadratkan. Kita dapatkan nanti hasilnya adalah akar 12 atau 2 akar 3. Untuk arahnya, kita pakainya theta sama dengan tan pangkat negatif 1 dari sigma fy dibagi dengan sigma fx. Dan nanti silakan digunakan kalkulatornya. Nanti akan didapatkan theta sekitar 80,26 derajat. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dengan Yesus memberkati.